اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, yang dimana di dalam majelis ilmu ini kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penyebab di antara penyebab kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah sampai ke dalam sebuah tema besar, yaitu hal-hal yang menjadi faktor dan menu penghidup hati. Apa saja yang bisa menjadikan hati kita ini hidup? Apa saja yang bisa menjadikan hati kita ini dia khusyuk kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia tambah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalannya? Di antaranya yang sudah kita bahas adalah pertama, banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian di bab yang kedua adalah tentang istighfar, dan kita masih membahas tentang bab ini, bagaimana seseorang itu dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kesalahan yang dia lakukan. Di antara hal-hal yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu sahar, di waktu sahur. Kemudian ketika seseorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapati Allah, zat yang Maha Pengampun dan zat yang Maha Penyayang, ya. Sebesar apapun, setinggi apapun dosa yang dia lakukan, selama dia beristighfar kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara lafaz istighfar yang terbaik adalah yang dinamakan dengan sayyidul istighfar. Ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di dalam Sayyidul Istighfar ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya kita berdoa dan meminta kepada Allah dari adab-adab yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Pertama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam doa tersebut, sebelum kita berdoa, kita menyebutkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, kaulah Rabbku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa setia pada perjanjianku dengan semampuku. Kemudian di situ bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan, kita harus benar-benar mengecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta keburukan yang kita lakukan, meminta perlindungan dari keburukan yang kita lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi, ya Allah, sesungguhnya aku mengakui nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Di situ dia mengakui bahwasanya dia menikmati berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di situ menjadi hamba yang bersyukur. Dia tahu semua yang dia rasakan, keindahan, kenikmatan di dunia ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Dan dia juga sadar, terkadang ketika dia lalai, ketika dia kemudian
tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia gunakan kenikmatan itu, fasilitas itu untuk menyelisihi dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan diakui, sesungguhnya aku mengakui dosaku ya Allah, faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi di sini betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita untuk benar ketika berdoa mengecilkan dan merendahkan diri kita. Dan di antara ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampai dalam pembahasan hadis yang terakhir di halaman 79, di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana kita, ya, ini adalah pembahasan kita terakhir di pertemuan yang kemarin. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis qudsi, di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu, dan aku tidak akan pedulikan itu lagi. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, apabila dosamu membumbung setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ya ampuni engkau, dan ya, dan aku tidak akan memperdulikan dosa-dosamu itu lagi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi turabil ardi khataya, apabila engkau datang kepadaku dengan keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, ya, dan di waktu yang sama engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang banyak, ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak dosa-dosa yang kau lakukan. Jadi, seandainya kita bawa dosa sepenuh bumi, asalkan tidak melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan, ya, membalas dosa itu dengan ampunan yang besar dan beratnya juga satu bumi. Intinya apa? Intinya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu dengan syarat yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, tidak melakukan kesyirikan. Baik, maka dari hadis ini dikatakan oleh al-muallif hafizahullah, dari hadis ini, ya, hadis ini meliputi 3 faktor utama diampuninya dosa. Ada 3 faktor utama dosa itu akan diampuni oleh Allah. Pertama, doa dan harapan. Selama kita doa, menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Azza wa Jalla pasti akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian yang kedua, istighfar. Selama kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, faktor utama diampuni dosa adalah dengan bertauhid. Dan yang poin yang ketiga nanti adalah tauhid adalah faktor yang paling agung. Selama seseorang itu dia tidak bertauhid, maka tidak ada ampunan baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk memberikan amalan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ampunan yang luar biasa besar. Walaupun dia banyak mengamalkan amalan-amalan yang di situ mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi ketika kita datang kepada Allah tanpa membawa kesyirikan sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seberat atau sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Baik, insyaallah ini yang akan menjadi pembahasan awal kita, dan kita kesediaannya pada jemaah untuk membacakan materi kita pada hari ini insyaallah. Bagaimana dengan Bu Meti? Sudah lama mungkin belum
baca, apa bisa baca Boleh Ustadz. dari kita. Insyaallah. Baik Ustadz. Jadi sekarang masuknya di halaman kita istighfar kemarin sudah ya Ustadz? Ya, Istighfar. sekarang yang doa dan harapan. Doa dan harapan ya. 79 ya. Baik Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, doa dan harapan. Hadis ini meliputi 3 faktor utama diampuninya dosa. 1, dosa dan harapan. Doa ialah sesuatu yang diperintahkan, yang dijanjikan akan dikabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ghafir ayat 60. Doa merupakan salah satu sebab diperkenankannya permintaan jika disertai dengan menyempurnakan syarat-syarat dan menghapus penghalang-penghalangnya. Namun, doa kadangkala terlambat dikabulkan karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi atau adanya beberapa penghalang. Sementara itu, di antara syarat terkabulnya doa yang paling agung ialah menghadirkan hati dan berharap dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di antara faktor pengampunan yang paling agung ialah bila seorang hamba berbuat dosa, ia tidak berharap pengampunan dari selain Rabb-nya. Selain itu, hendaknya ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa dan mengazab selain Dia. Karena itu artinya sabda beliau, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak memperdulikan lagi. Ialah aku, Allah, tidak memperdulikan lagi banyaknya dosa dan kesalahanmu. Semua itu tidak memberatkan aku dan aku tidak menganggapnya banyak. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia membesarkan keinginan untuk dikabulkan, karena Allah tidak pernah merasa diberatkan oleh sesuatu. Meskipun dosa para hamba sangat besar, tapi ampun dan maaf Allah jauh lebih besar. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i saat menjelang wafatnya. Kalau hatiku keras dan jalanku sempit, kujadikan harapanku sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Dosa-dosaku makin membuatku berat. Tapi kalau aku bandingkan dengan ampunanmu, ya Rob, ampunanmu lebih besar. Masya Allah. Ini poin yang pertama jemaah tentang doa dan harapan diambil dari sabda Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini. Ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa dan berharap kepada. Jadi kan dibahas ya hadis Anas anak Adam. Selama engkau berharap dan berdoa kepadaku, pasti aku ampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Nah, ini poin yang pertama disebut doa dan harapan. Maka beliau katakan doa ialah sesuatu yang diperintahkan, yang dijanjikan akan dikabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Fatir ayat 60. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Jadi, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kepastian. Kalaupun tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu ada penghalangnya, gitu ya. Ada syarat yang tidak terpenuhi dari doa tersebut. Tapi setidaknya ketika seseorang itu dia beribadah kepada Allah melalui bab doa, maka doanya itu sudah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Yang dia akan lihat pahala itu kelak nanti di akhirat.
kita akan terkaget-kaget. Makanya ada sebuah riwayat ketika bagaimana seseorang itu, ya nanti di akhirat dia akan terkaget-kaget dengan suatu pahala yang sangat besar yang tidak pernah dia perkirakan. Ketika ditanyakan dari mana pahala tersebut, dikatakan kepadanya bahwasanya itu adalah doa-doa yang ketika di dunia belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan pahala yang bertumpuk. Begitu juga ketika seseorang berdoa kepada Allah namun tidak dijabahi atau belum dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Azza wa Jalla ya jadikan doa-doa tersebut ya Allah ijabahi dalam bentuk pengguguran dosa. Gitu ya. Dan itu adalah hal-hal yang seharusnya ya seorang hamba itu selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara hal yang buruk, adab yang jelek ketika berdoa adalah dengan mengatakan da'autu fala mustajabu li. Ya, aku selalu berdoa, aku telah berdoa berkali-kali, tapi sampai sekarang tidak diijabahi. Nah, ini kata Nabi dikatakan dengan istilah istijal, ya, tergesa-gesa dalam berdoa. Tergesa-gesa dalam berdoa, yang antara hal yang dapat menyebabkan doa itu tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa taala itu pasti dijabahi, ya. Ijabahnya Allah Azza wa Jalla akan doa-doa kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu mana yang lebih bermaslahat untuk kita. Dan menginginkan sesuatu tapi bisa jadi itu adalah hal yang berbahaya bagi kita, makanya Allah tidak kabulkan. Allah ganti dengan hal lain, gitu ya. Jadi kita harus berpikir positif dan tidak terputus untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana yang kita pahami, sifat manusia itu ketika dia diminta dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak diminta Allah marah. Semakin Allah diminta, semakin Allah cinta. Itulah membedakan antara Khalik dengan makhluk. Beliau katakan doa merupakan salah satu sebab diperkenankannya permintaan jika disertai dengan menyempurnakan syarat-syarat dan menghapus penghalang-penghalangnya. Namun doa kadangkala terlambat dikabulkan karena ada beberapa syarat yang tak terpenuhi atau adanya beberapa penghalang. Sementara itu, di antara syarat terkabulnya doa yang paling agung ialah menghadirkan hati. Ya, ini paling pentingnya. Jangan sampai seseorang itu lalai ketika berdoa. Lisannya berdoa tapi hatinya lalai. Dia tidak membersamai doa tersebut dengan hatinya. Sehingga kalau ada orang yang hanya lisannya berdoa tapi hatinya tidak membersamai lisannya, maka di sini ya sulit untuk dikabulkan. Bagaimana dia mau meminta sedangkan hatinya tidak dihadirkan di situ, ya. Dan dia berharap dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hadirkan hati kita dan penuh berharap bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Karena itu di antara faktor pengampunan yang paling agung apabila seorang hamba berbuat dosa, ia tidak berharap pengampunan dari selain Allah. Karena dia tahu, ya, dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan, ya, itu selain Allah. Nggak ada siapapun, tidak ada yang bisa mengampuni dosa dia kecuali Allah. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang dapat mengazab dirinya kecuali hanya Allah. Makanya dia benar-benar kembali itu hanya kepada Allah. Dia tahu ampunan itu hanya berasal dari Allah dan dia juga tahu siksaan, hukuman, azab itu juga hanya berasal dari Allah. Ya. Jadi dia kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor pengampunan yang paling agung. Ketika dia bisa menghadirkan hatinya, dia beramal dengan amalan hatinya dalam doa yang dia ucapkan dengan lisannya. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku wahai anak Adam, niscaya aku akan ampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Kapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan doa, memperdulikan dosa-dosa kita lagi? Ketika kita selalu menggantungkan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Kita salah,
Dan salahnya kita banyak pada Allah. Tapi Allah katakan, itu tidak pedulikan lagi dosa-dosa. Wah, itu adalah puncak kenikmatan dirasakan oleh seorang manusia ketika Allah katakan kepadanya, apapun yang kamu lakukan, ya, aku ampuni dan aku tidak pedulikan lagi kesalahan-kesalahan. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan hal tersebut? Selama dia terus berdoa dan menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini aku adalah Allah. Aku tidak memperdulikan lagi banyaknya dosa dan kesalahanmu. Semua itu tidak memberatkan aku dan aku tidak menganggapnya banyak. Nah, kayak manusia itu sekali kita berbuat salah, ya, itu sudah tergores dalam hati. Itu sudah ditandai sama dia, ya. 2 kali kita berbuat salah, masih bisa maafkan. 3 kali kita berbuat salah, mengulangi hal yang sama, kita berat bagi dia untuk memaafkan. Gitu ya. Seandainya dia maafkan pun, dia akan tetap mengingatnya. Ya. Sehingga inilah yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak ada yang memberatkan Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin ampuni semua dosa-dosanya, akan Allah ampuni gitu ya. Karena bagi Allah itu sangat mudah sekali. Maghfirah itu hanya berasal dari Allah. Ampunan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'azzimir raghbah." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia membesarkan keinginan untuk dikabulkan doa. Benar-benar ya harapannya itu diperbesar agar doanya dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un. Karena Allah itu tidak pernah merasa diberatkan oleh sesuatu. Kemudian beliau katakan, meskipun dosa para hamba itu sangat besar, tapi ampunan dan maaf dari Allah jauh lebih besar daripada dosa. Itu suatu kepastiannya. Sebesar apapun dosa kita, selama Allah Subhanahu wa taala mendapati kita tidak melakukan kesyirikan, Allah akan balas dosa kita dengan ampunan sebesar dosa. Ya. Pasti ampunan Allah akan, ya, didapati oleh seorang mukmin selama tadi ya tidak, ya, melakukan kesyirikan, kemudian dia terus beristighfar dan dia terus berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini Tuhan. Ini baru poin yang pertama. Poin yang kedua. Baik, ada ucapan Imam Syafi'i saat menjelang wafat, sama, menunjukkan bagaimana besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa seorang hamba itu besar. Ketika dia katakan, kalau hatiku keras dan jalanku sempit, kujadikan harapanku sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Dosa-dosaku makin membuatku berat, tapi kalau kubandingkan dengan ampunanmu ya Rabb, ampunanmu lebih besar. Baik, silakan dilanjut Bu Meti. Kedua, Baik, yang kedua, istighfar. Apabila dosa seorang hamba besar dan membumbung tinggi, setinggi langit, maksudnya setinggi awan. Ada pula yang berpendapat sampai batas pandangan mata. Lalu hamba tadi memohon ampun kepada Rabb-Nya, pasti Allah akan mengampuninya. Luqman pernah berkata kepada anaknya, "Anakku, biasakanlah lisanmu membaca doa yang artinya, Ya Allah, ampunilah aku. Karena sesungguhnya Allah memiliki beberapa waktu yang Dia tidak menolak orang yang meminta." Al-Hasan berkata, "Perbanyaklah memohon ampunan di rumah, di atas kendaraan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis, dan dimanapun kalian berada. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun." Masya Allah. Luar biasa perkataan Al-Hasan Al-Basri. Baik, poin kedua tentang istighfar. Ini juga sama ya, diambil dari hadis Anas tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dunubuka ananas sama." Apabila dosamu membumbung setinggi langit, tumastaghfarna. Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku akan dosa-dosa itu. Istighfar. Ya. Ghafartu laka wa la ubali. Pasti aku ampuni dosa-dosamu dan tidak aku pedulikan dosa-dosamu.
Jadi kuncinya adalah mau untuk konsisten beristighfar, ya, mau untuk istiqomah beristighfar. Dikatakan apabila dosa seorang hamba besar dan membumbung setinggi langit, maksudnya setinggi awan, ada pula yang berpendapat sampai batas pandangan mata. Lalu maksudnya tinggi sekali ya. Lalu hamba tadi memohon ampun kepada Rabb-nya, pasti Allah akan mengampuninya. Pasti. Karena dia mau untuk meminta maaf. Karena dia mau untuk memohon ampunan. Luqman pernah berkata kepada anaknya, anakku, biasakanlah lisanmu membaca doa yang artinya, ya Allah, ampunilah aku karena sesungguhnya Allah memiliki beberapa waktu yang dia tidak menolak orang yang meminta di waktu itu. Ya, makanya di situ Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya untuk membiasakan lidahnya beristighfar. Dia mengatakan Allahumma firli, Allahumma firli, Allah. Banyak beristighfar di mana saja, kapanpun gitu ya. Kecuali tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berzikir seperti di dalam kamar mandi gitu ya. Tapi di selain waktu-waktu, di selain tempat-tempat yang tidak boleh dibacakan zikir secara lisan, gitu. Hendaknya seseorang itu untuk terus membasahi lisannya untuk beristighfar kepada Allah. Kenapa? Fa inna lillahi sa'at. Karena ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa di waktu-waktu itu. Doa-doa waktu-waktu istijabah, waktu-waktu ijabah, waktu-waktu mustajab doa seorang hamba. Ya, jadi kita nggak tahu tuh mana di antara istighfar yang kita ucapkan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga perbanyak saja, itu pesannya Luqman kepada perbanyak saja, biasakan saja disambut istighfar ya. Nah, ini akan lebih ditaksir lagi oleh perkataan Al-Hasan Al-Basri ketika beliau berkata, "Aktsiru minal istighfar." Perbanyaklah beristighfar, banyaklah memohon ampunan, meminta maaf kepada Allah fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ya, sedang tiduran, gitu ya, sedang jalan, sedang duduk, sedang berdiri, sedang nyapu, ibu-ibu ya, sedang cuci piring, ya, beristighfar kepada Allah. Sedang ngepel beristighfar kepada Allah. Sedang bersih-bersih beristighfar kepada Allah. Tak sulit mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita melakukan aktivitas lisan kita tetap berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma firli, Allahumma firli. Maknanya sama saja. Ya Allah ampunilah. Ya Allah ampunilah. Ya, minta ampunan kepada gitu ya. Wa ala mawaidikum. Begitu juga mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum. Di mana saja, di majelis-majelis kalian, di pasar-pasar kalian, di atas kendaraan kalian, ya, di jalan-jalan kalian, ya, di semua tempat. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu. Fa'innakum ma tadaruna ma tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak tahu ya kapan ampunan Allah itu akan Allah turunkan. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak bisa memastikan waktu kapan istighfar kita itu akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah semua waktu kita untuk beristighfar. Karena kita tidak tahu dari 24 jam itu mana waktu yang ketika kita beristighfar pasti akan dijabahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Sudah, gunakan 24 jam itu untuk beristighfar kepada Allah gitu ya. Gunakan waktu-waktu yang kita bisa beristighfar, kita gunakan untuk beristighfar ya. Baik, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya dari 2 poin pertama tentang tadi doa dan harapan, dan ini adalah tentang istighfar. Poin yang ketiga adalah tauhid. Nah, silakan dilanjutkan, Bu Evi. Ya, baik. 3, tauhid ialah faktor yang paling agung. Barang siapa tauhidnya hilang, ia terhalang dari ampunan. Sementara barang siapa yang datang membawa tauhid, sungguh ia telah membawa faktor ampunan yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru wa may yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Berkenaan dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ampunan ini berlaku hanya bagi para ahli tauhid yang tidak mencampurinya dengan perbuatan syirik. Dengan kata lain, yang tidak seperti itu tidak diampuni. Beliau melanjutkan, apabila ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun bertemu dengan Robnya dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dia akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hal ini tidak diperoleh oleh orang yang tauhidnya kurang. Karena tauhid yang murni, yang tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, tidak menyisakan dosa sedikit pun. Sebab ia mengandung cinta, pengagungan, takut, dan pengharapan kepada Allah semata yang menyebabkan dibersihkannya dosa. Meskipun dosanya sepenuh bumi, najis adalah penghalang, tapi pembersihnya lebih kuat. Makna sabda beliau sepenuh bumi ialah sepenuh bumi atau nyaris sama dengannya. Tapi ini mesti tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Dia menghendaki, Dia akan mengampuninya dengan anugerah dan rahmat-Nya. Tapi jika tidak, Dia akan menyiksanya dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Dialah zat yang terpuji dalam setiap kondisi. Sebagian ulama mengatakan ahli tauhid tidak dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana orang kafir. Ia tidak kekal di dalamnya sebagaimana orang-orang kafir. Jika tauhid dan keikhlasannya sempurna, ia tunaikan semua syarat-syaratnya dengan hati, lisan, dan semua anggota tubuhnya, atau dengan hati dan lisannya yang saat menjelang kematiannya, ia berhak mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosanya yang telah lalu dan dicegah dari masuk neraka secara total. Barang siapa yang hatinya merealisasikan kalimat tauhid itu akan mengeluarkan dari hatinya segala hal selain Allah karena cinta, pengagungan, takut, pengharapan, dan tawakal. Saat itulah semua dosa dan kesalahannya dibakar, meskipun sebanyak buih lautan, atau barangkali ia berubah menjadi kebaikan. Karena tauhid laksana elisir obat mukjizat yang terbesar. Jika sebuah molekul diletakkan di atas gunungan dosa dan kesalahan, niscaya ia akan berubah menjadi kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menandaskan sebagaimana diketahui Allah tidak menerima ketaatan orang-orang musyrik. Karena itu kami berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa para ahli tauhid atau kalimat yang semaknanya. Baik, poin ketiga adalah tentang tauhid, dan ini adalah faktor yang paling agung, di mana dosa dari seorang hamba itu pasti dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana poin ini diambil? Dari hadis Anas yang terakhir, penggalan terakhir, ya benar Adam. Allah dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, lau ataitani, apabila engkau datang kepadaku, bi qurabil ardi khataya, dengan kesalahan sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian ketika engkau bertemu denganku,
kau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, saya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi tauhid. Tauhid lawan dari kesyirikan. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang tauhidnya hilang, ia terhalang dari ampunan. Itu kata kalau dia melakukan kesyirikan, maka tidak ada lagi ampunan untuknya. Sementara barang siapa yang datang kepada Allah kelak di akhirat membawa tauhid, sungguh ia telah membawa faktor ampunan yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi di sini ada potensi besar, ya. Kalau Allah kehendaki seseorang untuk diampuni dosanya sebesar apapun dosanya, gitu ya, walaupun dia tidak meminta secara lisan, Allah Subhanahu wa taala kalau Allah inginkan untuk diampuni pasti diampuni dosanya. Ya. Selama tadi syaratnya saja dia tidak melakukan kesyirikan. Dia adalah seorang yang bertauhid. Dia mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka poin ini ya, tadi ya berkenaan dengan sabda Nabi dalam hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ampunan ini berlaku hanya bagi para ahli tauhid yang tidak mencampurinya dengan perbuatan syirik. Yang kata lain, yang tidak seperti itu tidak akan diampuni. Jadi ini beda ya. Ketika seseorang itu dia meminta kepada Allah, pasti Allah ampuni, gitu ya. Jika dia bersifat kepada Allah, Allah ampuni. Jika dia menggantungkan harapan besar kepada Allah, pasti Allah ampuni, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih agung dari ini semua. Apa itu? Faktor tauhid. Ya, jadi tanpa dia berharap, tanpa dia meminta, gitu ya, dia masuk Islam, baru kemudian tiba-tiba dia langsung meninggal begitu saja ya, tidak banyak waktunya untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Dengan tauhid itu saja, ya, tanpa dia beristighfar, tanpa dia berharap, menggantungkan dan yang lainnya, dia sudah pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjelaskan kepada kita akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agungnya, tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi syarat untuk mendapatkan surga itu mudah. Tinggalkan kesyirikan dalam berbagai ibadah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ibadah, selesai. Ya. Makanya ada hal-hal semisal dalam dosa shaghair, dosa-dosa kecil. Makanya Nabi SAW itu kan pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wa kafiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu terdapat penggugur dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah di situ ada hal-hal yang memang tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala pasti akan ampuni. Yang banyak dosa-dosa kecil tadi ya. Dosa-dosa kecil tanpa seorang itu meminta Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Nah, begitu juga dengan ini. Intinya semua dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi ada satu yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni seseorang ketika dia mati membawa dosa itu dosa kesyirikan. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita hidup di dunia ini, itulah harus kita perjuangkan. Bagaimana caranya diri ini tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana menjaga anak keturunan kita tidak melakukan kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa diutamakan dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Abul Anbiya wa Rusul? Kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan begitu ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena faktor tauhid, ya.
Karena faktor tauhid, faktor keimanan, faktor keyakinan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan milahnya. Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Jalannya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ibrahim, prinsipnya Nabi Ibrahim. Apa prinsipnya Nabi Ibrahim? Hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Itulah keikhlasan, itulah tauhid, itulah pengesaan. Jadi ada satu hal dalam Islam ini, kalau kita konsisten dalam melakukannya, misalnya kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Tauhid. Tauhid. Dan ini sangat berkaitan sekali materi kita tentang tazkiyatun nafas itu dengan materi tauhid, ya. Dan di sini di dalam kitab tazkiyatun nafas juga dibahas kembali tentang tauhid. Dibahas kembali tentang tauhid, bahwasanya tauhid adalah faktor yang paling agung, ya, dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Yang paling utama adalah tauhid. Baik, kemudian beliau melanjutkan, apabila ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun bertemu dengan Rabb-nya dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, maka Allah akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hal ini tidaklah diperoleh orang yang tauhidnya kurang. Ya, karena tauhid yang murni yang tidak dicampur dengan perbuatan syirik tidak menyisakan dosa sedikit pun. Sebab ia mengandung cinta, ia mengandung pengagungan, ia mengandung takut, harapan kepada Allah semata yang menyebabkan dibersihkannya dosa meskipun dosanya sepenuh bumi. Karena itu sudah satu paket tuh. Ketika seseorang bertauhid kepada Allah, di situ ada tadi pilar-pilar ubudiyah, ya. Ada kecintaannya, ada pengagungannya, ada takutnya, ada harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Najis itu adalah penghalang, tetapi pembersihnya lebih kuat. Dosa-dosa itu memang banyak, tapi dibandingkan dengan la ilaha illallah, dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dosa seberat apapun, sekotor apapun, itu akan hilang dan dibersihkan, gitu ya. Dosa seberat apapun itu akan dihilangkan dan dibersihkan. Makna sabda beliau sepenuh bumi ialah sepenuh bumi atau nyaris sama dengannya, tapi ini mesti tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini selalu kita dapati dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini selalu digantungkan kepada masyiatullah, ya, sekehendak Allah. Kalau Allah inginkan, kalau Allah hendaki, maka akan diampuni. Gitu. Tapi kalau tidak, seorang itu tidak bisa dia itu menjamin, gitu ya, dia pasti mendapatkan Allah. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia lakukan adalah berusaha. Ya. Usahanya apa? Dia jauhi larangan-larangan Allah sekuat semampu dia. Harus dia tinggalkan apapun yang Allah larang. Gitu ya. Jangan sampai dia tidak lakukan. Mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Lalu kemudian dikatakan, jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dengan anugerah dan rahmatnya. Tapi jika Allah tidak menghendaki, maka Allah akan menyiksanya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ya, jadi ketika Allah mengampuni, maka itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Ketika Allah menakdirkan Allah akan mengazabnya, maka itu adalah bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah. Jadi dalam semua hal Allah adalah zat yang terpuji dalam setiap kondisi. Ya, ketika Allah mengampuni, Allah terpuji karena Allah mengampuni. Ketika Allah menyiksa, Allah juga terpuji karena keadilan dan kebijaksanaan. Ini yang dalam, ya. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyiksa orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah di dunia ini, gitu ya, maka apa keadilan yang didapat oleh orang-orang soleh di dunia, gitu ya? Ada orang yang fasik, ahli maksiat dengan orang yang soleh. Gitu ya. Orang yang soleh dia bersabar, ya, dari mendekatkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah,
dia bersabar melakukan ketaatan, dia ditimpa musibah, ujian, cobaan yang sama. Ya. Ada orang yang fasik, dia nggak mau bersabar. Ada kemaksiatan di hadapan matanya, dia lakukan. Ada kewajiban yang seharusnya dia kerjakan, dia tinggalkan. Ya. Ada sesuatu yang kemudian musibah ujian, dia tidak bisa bersabar dengan gitu ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak azab ini orang fasik, ya. Keadilan seperti apa yang akan didapati oleh orang yang beriman dan beramal soleh tadi gitu ya. Orang yang sangat dekat, sangat taat dengan Allah itu. Dengan Allah mengazab orang-orang yang fasik itu adalah bentuk keadilan, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap keputusannya keputusannya maka Allah terpuji. Dalam setiap kondisi pasti Allah terpuji. Dan kita tidak bisa mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Gitu. Jadi kita tidak perlu pusing untuk memikirkan apa yang akan Allah SWT lakukan. Dan tidak perlu untuk protes dan mempertanyakan. Serahkan itu semua kepada Allah SWT karena memang akal kita tidak akan sampai ke sana. Ya. Kita itu tidak usah untuk mencampuri urusannya Allah. Allah mau ampuni, maka Allah terpuji dengan ampunan. Allah mau azab, maka Allah pun terpuji dengan azabnya. Ya, nah, jadi kita harus Islam kepada Allah. Diri kepada Allah, itulah makna Islam ya. Dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita putuskan, apapun yang Allah tentukan, maka itulah yang kita terima. Sebagian ulama mengatakan ahli tauhid tidak dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir. Ia juga tidak kekal di dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir. Jika tauhid dan keikhlasannya sempurna, ia tunaikan semua syarat-syaratnya dengan hati, lisan, dan semua anggota tubuhnya. Atau dengan hati dan lisannya saat menjelang kematian. Ia berhak mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan dicegah dari masuk neraka secara total. Secara total maknanya adalah dia selamanya di dalam. Barang siapa yang hatinya merealisasikan kalimat tauhid itu akan mengeluarkan dari hatinya segala hal selain Allah. Karena cinta, pengagungan, takut, pengharapan, dan tawakal. Saat itulah semua dosa dan kesalahannya akan dibakar, meskipun sebanyak bumi lautan, atau barangkali ia berubah menjadi kebaikan. Tadinya keburukan berubah menjadi kebaikan. Ya, karena tauhid itu laksana eliksir, obat mukjizat yang terbesar. Jika sebuah molekul diletakkan di atas gunung dosa dan kesalahan, niscaya akan berubah menjadi kebaikan. Ini ada hadisnya, jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya, Imam Muslim membawakan hadis dalam Kitabul Iman, ya, membacakan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah a'lamu akhir ahli jannati dukulan jannah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui seseorang yang nanti dia akan menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Dan orang tersebut adalah akhir ahli dari furujan minha. Dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun yu'tabihi yawmal qiyamah adalah seseorang yang didatangkan di hari akhir. Fayuqal dan dikatakan kepadanya ya'ridu alaihi sighara bihi. Ya, dikatakan kepada orang itu, tampakkanlah kepada manusia ini dosa-dosa kecil. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membacakan, memperlihatkan, mengingatkan, menampakkan dosa-dosa kecil. Garis bawah dosa-dosa kecil si orang ini. Warfa'u anhu kibarah. Dan jangan kalian sebutkan dosa-dosa besar. Sebutkan saja dosa-dosa kecil. Fatu'radu alaihi sigharu dunubihi. Maka disebutkan dosa-dosa kecil. Dia melakukan ini. Semuanya disebutkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecilnya saja ya. Fayuqalu amilta yawma kada wa kada kada wa kada. Wa amilta yawma kada wa kada kada wa kada. Ingat tidak, di hari ini sebutkan tanggalnya gitu ya. Kemudian kamu melakukan ini. Di hari yang lain kamu melakukan ini secara detail dari awal sampai akhir. Fayaqulu na'am.
la yastati'u ayyunkir. Lalu kemudian dia, kan, orang ini hanya mengatakan iya. Dia tidak bisa mengingkari. Karena dia tahu dia melakukan dosa-dosa tersebut. Wa huwa musyfiqun min kibari dunubihi an tu'rada alaihi. Sambil mengatakan iya, kata Nabi SAW, seseorang ini, manusia ini, dia dalam hati itu sangat ketakutan sekali kalau dosa besarnya disebutkan. Dia nggak mau disebutkan dosa-dosa besarnya. Karena dia tahu itu yang disebutkan oleh para malaikat adalah dosa-dosa kecil. Gitu. Dia nggak mau dan dia sangat khawatir, sangat khawatir sekali kalau dosa besarnya juga ikut disebutkan. Karena itu akan semakin menyudutkan dan menyusahkan dia. Fayuqalu lahu, ketika semua dosa kecil yang sudah disebutkan dan dia mengikrarkan, mengakui, mengiyakan dosa-dosa kecil tersebut, maka dikatakan fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasan. Maka bagimu setiap dosa-dosa tadi yang disebutkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kalau tadi disebutkan ada 1 juta dosa gitu ya, maka Allah gantikan 1 juta itu yang tadinya dosa Allah rubah menjadi pahala. Ya, fayaqulu, lihat manusia ini akan dia katakan, Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mengamalkan dosa-dosa yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang tadi disebutkan dan aku tidak melihat itu dosa itu disebutkan di sini. Ya. Jadi dia ingin dosa yang besarnya itu, dosa-dosa besar itu juga disebutkan sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang besar juga. Ya. Padahal tadi di awal dia khawatir, dia takut kalau seandainya dosa besar itu disebutkan, dia akan semakin hancur dan semakin tersudutkan. Tapi setelah tahu dosa-dosa itu digantikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlomba-lomba untuk menyebutkan dosa-dosanya, dosa-dosa besarnya, dengan harapan dosa-dosa besar itu juga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pahala-pahala yang besar. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana diketahui Allah tidak menerima ketaatan orang-orang musyrik. Ya, orang yang musyrik tidak diterima. Nah, sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, ya selembut apapun hatinya, ya mau dikatakan sebagus apapun dia, tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para ahli tauhid atau kalimat yang sama. Allahumma amin. Baik, berikutnya beberapa athar tentang keutamaan beristighfar. Bapak Ibu. Baik, Ustaz. Beberapa asar tentang keutamaan istighfar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beruntunglah bagi orang yang mendapati dalam kitab catatan amalnya banyak beristighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan mengilhamkan istighfar kepada hamba ketika dia ingin menyiksanya. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat bagi kalian. Penyakit kalian ialah dosa, sedangkan obatnya ialah istighfar. Orang-orang yang mendengar seorang suku Arab Badui bersandar di tabir Ka'bah, sambari berkata, Ya Allah, sesungguhnya permohonan ampunanku disertai pengakuanku ialah sebuah celah. Bila aku meninggalkan permohonan ampun kepadamu, padahal aku mengetahui akan luasnya ampunanmu, tentu itu ialah kelemahan. Berapa banyak nikmat-nikmat yang engkau alirkan kepadaku karena kekayaanmu. Betapa sering aku membuatmu murka dengan perbuatan maksiat. Padahal aku butuh kepadamu. Wahai zat yang bila berjanji memenuhinya dan bila mengancam mengampuninya, masukkanlah besarnya kejahatanku ke dalam agungnya ampunanmu. Wahai zat yang maha penyayang. Baik, Masya Allah. Ini beberapa athar tentang keutamaan beristighfar. Yang pertama adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang mendapatkan dalam kitab catatan amalnya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Nah, beruntung sekali ketika nanti di hari setiap semua orang akan disibukkan dengan urusan masing-masing gitu ya. Setiap orang dia akan pergi dan lari dari orang-orang terdekatnya,
suatu hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak, gitu ya, maka yang paling menentukan ketika itu adalah apa yang tertulis di dalam catatan buku catatan amal kita. Ya. Sehingga ketika seseorang itu diberikan kepadanya buku catatan dan dia membuka buku catatan dan dia dapati banyak istighfarnya, maka dia sungguh beruntung. Ya, istighfar itu akan menjadi penggugur dosa-dosa yang sudah tercatat di situ, gitu ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma alhamallahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah." Allah tidak akan mengilhamkan istighfar. Ilhamnya Allah itu menjadikan seseorang itu tidak lalai. Jika kita sedang berada dalam suatu keinginan untuk beristighfar, ya, tiba-tiba keinginan untuk meminta ampun kepada Allah diingatkan, maka itu tidak akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa seorang. Berarti ketika kita keinginan untuk istighfar, harus ya langsung ucapkan istighfar, jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya kita melakukan kemaksiatan itu, ya. Bahkan dalam kemaksiatan pun, lawan kemaksiatan itu dengan hati kita dan ucapkan istighfar. Ketika itu juga jangan ditunda-tunda. Dan kita katakan nanti aja deh istighfarnya kalau sudah selesai, ya, dari kemaksiatan. Ya. Lawan kemaksiatan itu, hentikan segera kemaksiatan itu dan ucapkan istighfar. Karena itu sebagai obat, ya, sebagai obat. Dan itu merupakan tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyiksa kita. Allah ingatkan untuk beristighfar. Qatadah bin Di'amah rahimahullah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa." Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat bagi kalian. Fa amma da'ukum fadzunub. Penyakit kalian adalah dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Banyak berpenyakit, maka obatnya satu, istighfar. Orang-orang yang mendengarkan seorang suku Arab Badui ketika bersandar di tabir Ka'bah sembari berkata, "Ya Allah, sesungguhnya permohonan ampunku disertai pengakuanku adalah sebuah celah. Bila aku meninggalkan permohonan ampunan kepadamu, padahal aku mengetahui akan luasnya ampunanmu, tentu itu adalah kelemahan. Berapa banyak nikmat-nikmat yang engkau alirkan kepadaku karena kekayaanmu. Betapa sering aku membuatmu murka dengan perbuatan maksiat, padahal aku butuh kepadamu. Wahai zat yang bila berjanji memenuhi dan bila mengancam mengampuni. Masukkanlah besarnya kejahatanku ke dalam agungnya ampunanmu. Wahai zat yang maha penyayang." Baik, ini beberapa asar yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala dalam bab istighfar. Dan insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang doa. Banyak sekali di sini hal-hal yang disebutkan oleh muallif, ya, tentang bab doa, ya, di mana doa ini juga masuk ke dalam hal yang menjadi faktor penghidup hati. Selain apa saja yang terjadi dari istighfar dan pelajaran sebelumnya tentang berzikir dan membaca Al-Quran. Kalau kita ingin menghidupkan hati kita, ingin hati kita ini lembut, ingin hati kita ini mengingat Allah, maka di sini sudah ada tuntunannya, ya. Pertama, baca Al-Quran, kemudian berzikir, banyak berzikir, kemudian beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Nah, itu adalah langkah-langkah di antara langkah-langkah yang dapat membuat kita tambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta, tambah takut, dan tambah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada nanti yang sudah menyampaikan materi kita pada sehari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi.
dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khairan barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya Ustadz. Nah, silakan. Ustadz, kalau di surat An-Nisa 48 ini kan secara lafaznya menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan kesirikan ya Ustadz. Mafhum mukhalafahnya ada kesirikan itu kan lawannya adalah tauhid, adalah lawannya syirik itu ya Ustadz. Nah, ini berbicaranya di sini kesirikan. Yang saya tanyakan adalah apakah pada saat yang dipahami ini kan syirik tauhid lawannya syirik, iman lawannya kufur. Yang saya pahami pada saat kesirikan itu berdiri sendiri termasuk di situ adanya iman, Ustaz. Begitu kan membahasakannya, karena kalau kesirikan dia tidak iman itu kan kufur, sedangkan kufuran itu juga artinya kita membahasakan iman tuh dia tidak beriman, artinya kan tidak disebut di situ syirik kan Ustaz lafaznya. Apakah pada saat berdiri segini dimasuk dengan iman di sini syirik Ustaz? Artinya kalau berdiri sendiri, kalau dalam satu ayat atau hadis ada dua antara tauhid dengan iman, itu berarti dia berbeda makna. Tapi kalau berdiri sendiri dia mencakup keduanya. Begitu kan memahaminya Ustaz? Pada tauhid keimanan sama syirik dan kekufuran. Ya, artinya gini kan, kalau syirik itu lawannya kan tauhid itu lawannya syirik. Sedangkan keimanan itu kan lawannya kekufuran. Yang membuat seseorang itu, kalau di sini kan lafaznya yang mengekalkan itu kan kesirikan. Apakah kalau saya membahaskan kekufuran bagaimana gitu loh Ustaz? Nah, ya sama. Itu ya makanya. sama kan? Artinya di sini kalau berbicara masalah tauhid itu artinya di sana itu kalau dia bicara syirik saja itu mencakup dengan kekufuran, mewakili kekufuran. Arti satu makna dianya tidak bisa dipisahkan. Begitu kan membacanya Ustaz, membacanya? Benar. Semua hal yang menjadikan iman dan tauhid itu cacat itu masuk dalam ayat ini. Artinya membacanya demikian Ustadz, artinya supaya utuh. Artinya kalau dia berdiri sendiri di sini mencakup dengan keimanan, karena kan kalau tadi kita tidak beriman dengan kodok dan kodar itu kan berarti kan tidak memiliki iman gitu kan Ustadz. Tidak hanya sekedar bukan sekedar tidak kesirik, kita tidak fokus hanya kesirikan, tetapi kekufuran lawan dari iman ini kan harus kita perhatikan gitu loh Ustadz. Saya ingin mengutuhkan bahasanya itu bahwa jika dia berdiri sendiri itu mewakilin antara yang namanya ya mewakilin gitu ya Ustadz, membacanya ya Ustadz. Sahih. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin. Jazakallah khair wa barakallahu fiki. Jazakallah khair wa barakallahu fikum pada Ustaz dan jamaah pada Ustaz yang telah menjawab dan juga pada jamaah yang telah bertanya. Pada jamaah yang lain jika ingin bertanya dipersilakan kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah kembali mengucapkan jazakallahu khair barakallahu fiik. Wassalamualaikum atas kekurangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub.
Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz, Bu Argan, barakallahu fikum. Wa iyyakum.